Pembiasaan berterima kasih itu menjauhkan rasa sombong. Kesombongan adalah sifat yang dibenci oleh semua pihak, baik oleh Allah sebagai pihak yang harus disembah, maupun oleh masyarakat sebagai pihak yang dibutuhkan dalam pergaulan. Padahal rasa sombong biasanya tumbuh secara pelan-pelan. Rasa sombong itu tumbuhnya pelan-pelan dan tidak terasa. Kita tidak merasa membangun diri untuk menjadi sombong, dan kita tahu-tahu sudah menjadi sombong. Ya, jadi rasa sombong itu biasanya bertumbuh secara pelan-pelan tanpa disadari oleh seseorang, dan orang tersebut setelah terjangkit rasa sombong tidak pernah menyadari bahwa dia itu sombong. Makin sombong seseorang, dia makin tidak tahu bahwa dirinya itu sombong. Ya, oleh karena itu, kalau orang yang sudah terlanjur sombong, sulit mengobati diri. Oleh karena itu, lebih baik kita menepis, jangan sampai rasa sombong itu hinggap di jiwa kita. Menurut pandangan umum, seseorang dianggap sombong bila dia merasa hebat, melebihi kapasitas dirinya sendiri, dan menganggap orang lain lebih rendah daripadanya dalam kemampuan, dalam kapasitas, atau dalam harga diri. Apa itu sombong menurut kamus? Saya mencoba membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus itu menyebutkan bahwa sombong adalah sikap seseorang yang menghargai diri sendiri secara berlebihan. Sesederhana itu, ya. Sombong adalah sikap seseorang yang menghargai diri sendiri secara berlebihan. Mari kita lihat definisi menurut para ahli ilmu jiwa. Sedangkan menurut psikologi, sombong adalah sifat kepribadian bagi seseorang yang merasa dirinya memiliki harga diri yang sangat tinggi, sehingga dia merasa unggul dan lebih penting daripada orang lain, sehingga dia menganggap rendah apa yang ada pada orang lain, atau menganggap orang lain itu lebih rendah pada dia. Ini coba saya kutip dari Long Island Psychology yang bisa dibuka dengan https lipsychologist.com. Oleh karena itu, begitu seseorang berbicara atau berperilaku secara sombong, dia pasti tidak disukai oleh Allah, karena dia menganggap Allah tidak penting dan dia tidak mau berbakti kepada Allah. Orang-orang di sekitarnya juga pasti tidak menyukainya, karena begitu dia menyombongkan diri, menganggap dirinya lebih rendah, otomatis orang lain dianggap lebih rendah, lebih hina, atau dianggap tidak penting. Makanya Allah melarang kita sombong. Allah berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Coba kalau kita perhatikan firman Allah ini. Allah menggunakan bahasa tubuh dari seseorang. Jadi Allah tidak mengutip kata-kata orang yang sombong, aku ini hebat, aku ini pintar, tidak. Tapi bisa ditengarai dari perilaku. Kalau ketemu dengan teman, lalu dia memalingkan muka, itu tanda sombong. Terus kalau berjalan, itu mendongak, itu tanda sombong. Kemudian kalau berbicara, dia meremehkan orang lain. Berbicara meremehkan orang lain, ini baru kalau kita berbicara juga kelihatan. Jadi dari kata-kata maupun dari tingkah laku, orang yang sombong itu mudah sekali ditengarai. Nah, orang yang sombong biasanya menganggap bahwa kebaikan apapun yang ada padanya itu merupakan prestasinya sendiri dan hasil usahanya sendiri.
Jadi kalau dia tuh pintar, kita tanya, kok kamu pintar? Ya karena aku rajin belajar. Dia tidak mengatakan kepintarannya itu datangnya dari pihak lain. Misalnya, kok kamu pintar? Alhamdulillah, Allah membuat aku cerdas. Enggak, tidak begitu. Dia akan mengakui bahwa ya karena IQ-ku memang tinggi dan aku rajin belajar. Jadi yang membuat dia pintar itu dirinya sendiri. Dia tidak mau mengakui peran atau jasa pihak lain dalam kebaikan itu. Kenapa dia tidak mengakui kebaikan orang itu? Tidak mengakui bahwa kepintarannya itu dari Allah. Karena kalau dia mengakui bahwa kepintarannya itu dari pihak lain, termasuk dari Allah, maka hal itu berarti dia mengakui kelebihan orang lain, dan dengan demikian dia mengakui kekurangan dirinya. Itulah sebabnya orang yang sombong biasanya membanggakan apa yang telah ia lakukan, dan dia senang sekali dipuji. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab wa lahum 'adzabun alim. Kamu jangan mengira orang yang bangga dengan apa yang mereka telah peroleh, dengan apa yang mereka telah lakukan, ya, bangga dengan apa yang mereka telah lakukan, dan mereka suka dipuji terhadap apa-apa yang sebenarnya bukan dia yang melakukan. Dipuji terhadap apa-apa yang dia tidak lakukan. Kalau dia menjadi pintar, menjadi cerdas, kan bukan karya dia. Yang membuat kecerdasan kan Allah. Dan Allah mencabut kecerdasan seorang itu begitu gampang. Misalnya suatu saat dibikin stroke, suatu saat dibikin gegar otak, tiba-tiba hilang kecerdasannya. Tapi orang yang sombong mengakui bahwa kecerdasan itu datangnya dari diri sendiri. Bukan dia yang mempunyai karya itu. Yang mempunyai karya itu Allah. Nah, kalau orang sombong semacam itu, kamu jangan mengira bahwa mereka itu akan selamat, akan terhindar dari siksaan. Mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Allah tidak menyebutkan siksaan ini di mana. Berarti siksaan itu pasti di akhirat dan bisa juga terjadi di dunia. Kenapa di dunia? Dia akan dibenci oleh orang lain. Kalau dia dibenci oleh orang lain, maka dia akan kesepian, dia akan kesulitan dalam melakukan atau dalam memperoleh kebutuhan-kebutuhannya. Karena kalau dia dijauhi orang lain, dia kalau mendapatkan kesulitan, dia tidak bisa minta tolong kepada orang lain. Ya, ada satu cerita yang betul-betul terjadi. Ada seseorang yang kalau ke rumah saudaranya, siapapun itu, dia bawa tas koper. Terus nanti demonstratif seperti tidak sengaja, kopernya itu jatuh, terus terbuka. Terbuka isinya duit banyak. Dan itu sampai saudara-saudaranya ditanya, nanti kan pamer dengan cara yang entah bagaimana caranya, pokoknya uang itu kelihatan. Suatu saat orang itu menjadi miskin. Ketika miskin, orang lain, saudara-saudaranya tidak membantunya. Bukan karena yang lain itu pelit, tapi aku kalau mau membantu kok rasanya nggak enak. Dia kan orang kaya raya, nanti dikira aku menghina dia. Alhasil dia menjadi tidak ada orang yang menolongnya. Jadi sengsara hidupnya. Ya. Contoh orang yang sombong, yang fenomenal, yang dikutip dalam Al-Quran, yang diceritakan dalam Al-Quran adalah Qarun. Ya. Qarun misalnya mengakui bahwa kekayaan yang dia peroleh bukan merupakan rahmat dari Allah, tapi dari kepandaian dia sendiri. Dia sudah diperingatkan agar dia menggunakan kekayaannya untuk mencari kebaikan di akhirat, dengan cara antara lain misalnya dengan membayar zakat. Tapi dia menolak membayar zakat karena dia menganggap bahwa kekayaannya itu bukan dari Allah, kekayaan itu dari dirinya sendiri, kekayaan itu dari kepintarannya. Ya, hati-hati kita yang rajin belajar, entah belajar ilmu apa saja, termasuk ilmu manajemen misalnya, sampai kita ini bisa berbisnis dengan baik dan kita menjadi kaya. Hati-hati. Godaan untuk menjadi sombong itu besar sekali. Ya. Ini contohnya Qarun.
ketika dia diperingatkan untuk membayar zakat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Qarun, gunakanlah harta yang kamu diberi oleh Allah itu untuk mencari pahala di akhirat. Tentu kamu jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi kamu kebutuhan di dunia lah, penuhilah. Tapi gunakan kelebihannya untuk kebaikan di akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan Allah kan sudah berbuat baik kepada kamu, memberi kamu kecerdasan, memberi kamu kekayaan. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ard. Kamu jangan melakukan kerusakan. Kerusakan ini tidak harus berarti menghancur-hancurkan lingkungan, tapi bisa menghancurkan tatanan hidup. Ya. Kalau dia mengeksploitasi orang lain, itu juga namanya merusak tatanan hidup. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melakukan kerusakan. Apa jawab dia? Nah, ini ciri khas orang sombong. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa mendapatkan kekayaan ini kan karena ilmuku. Akunya yang menonjol. Itu berarti dia sombong. Oleh karena itu kita mesti berusaha mencegah agar rasa sombong tidak pernah hinggap di hati kita. Nah, salah satu cara yang efektif untuk menjauhkan kesombongan dari hati kita adalah kita membiasakan diri dengan menyatakan terima kasih. Jadi dikit-dikit terima kasih. Hal yang kecil apapun terima kasih. Ya, kita menyampaikan terima kasih kepada siapapun yang telah berbuat sesuatu yang menguntungkan kita. Baik dia melakukannya dengan sengaja atau tanpa sengaja. Misalnya yang tidak sengaja, kita sedang berjalan menuju ke pasar, atau kita sedang jalan-jalan di mall, ketemu teman lama, teman SMA atau teman SMP, kemudian ngobrol, saling bercerita. Setelah cerita, ada rasa kegembiraan. Nah, kegembiraan ini tidak disengaja oleh teman yang kita ajak bicara. Terus kita itu suasana hati menjadi lebih riang daripada sebelumnya. Nah, itu kan menguntungkan. Nah, kita mesti bilang terima kasih ya. Kita bisa ketemu meskipun dengan tidak sengaja. Ini orang biasa, orang Indonesia tidak terbiasa. Coba bandingkan dengan orang Barat. Ya. Nice meeting with you. Nice talking to you. Thank you. Wah, enak ngobrol dengan kamu. Terima kasih ya. Kalau kita bilangnya, apaan? Aku kan nggak berbuat apa-apa sama kamu. Dua pihak itu kurang menyadarinya. Jadi, keuntungan apapun yang kita peroleh dari seseorang, baik dia sengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita merasakan ada kebaikan, kita terima kasih. Nah, kalau kita sudah bisa latihan, sudah terbiasa berterima kasih kepada orang yang kita bisa melihat sosoknya, yang kita bisa melihat kebaikan yang dia lakukan, nanti kita akan bisa melatih lebih tinggi lagi berterima kasih kepada Allah. Allah itu kan tidak bisa kita lihat, ya, atau bukan, kita tidak bisa melihat Allah. Ya. Kalau kita bilang Allah tidak bisa kita lihat, kok sepertinya Allah yang lemah. Tapi kita tidak mempunyai kemampuan melihat Allah. Nah, kalau kita tidak melihat, maka kemungkinan kita bisa berterima kasih kepadanya itu menjadi lebih kecil. Maka kita perlu latihan. Sehingga ketika kita itu mendapatkan keuntungan sekecil apapun dari Allah, kita merasa. Contoh yang sederhana, kita haus, kemudian kita minum. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Aku tadi haus, sekarang menjadi tidak lagi haus, menjadi segar. Aku bisa minum karena ada air. Tidak mungkin ada air kalau Allah tidak menciptakan air. Aku minum air tawar. Tidak mungkin aku bisa minum air tawar kalau Allah tidak mendestilasi, tidak menguapkan air dari laut yang asin itu, tapi diambil hanya hidrogen dan oksigennya nanti terkumpul sehingga asinnya, garamnya itu tidak ikut di situ.
ketika jatuh ke bumi, dia tawar, cocok untuk kita minum. Terima kasih Allah, Engkau telah menciptakan air dan memindahkan air ini dari laut ke sini dalam keadaan tawar. Terima kasih Allah. Kemudian tidak hanya seperti itu, ya Allah, ternyata Engkau untuk mendatangkan air dari laut ke sini. Engkau menciptakan matahari untuk memanasi air laut sehingga ada penguapan. Uap itu Engkau giring Allah dengan angin sehingga awan itu datang ke tempat kami. Terima kasih Allah. Jadi kita itu terima kasih kepada Allah itu bisa banyak sekali aspek yang perlu kita terima kasih, meskipun hanya satu peristiwa kita hanya minum itu saja. Terus apalagi minum itu disuguhkan oleh istri kita. Terima kasih Allah, Engkau memberi aku istri yang setia, istri yang baik hati. Dia tahu aku sedang haus, dia tahu aku sedang sibuk sehingga aku tidak sempat mengambil air. Dia yang mengantar. Terima kasih Allah, Engkau telah memberi aku istri yang setia dan baik hati. Terus, jadi minum saja itu kita bisa terima kasih kepada Allah tentang banyak sekali. Nah, tapi itu perlu latihan ya. Dengan mengucapkan terima kasih secara tulus, kita mengakui peran atau jasa orang lain pada kebaikan yang kita peroleh. Kita juga mengakui bahwa posisi dia lebih unggul daripada kita. Karena dia adalah pihak yang memberi. Dan kita adalah pihak yang menerima. Dia memberi, kita menerima. Yang memberikan di atas, yang menerima di bawah. Jadi dengan kita berterima kasih, kita mengakui bahwa dia pihak yang unggul. Dengan berlatih mengakui keunggulan dia, kita terbiasa dengan mengakui bahwa kita suatu saat juga ada di bawah. Sehingga kita bisa rendah hati. Ya. Pihak yang paling berhak kita ucapkan terima kasih itu siapa? Tentu yang menciptakan alam raya ini. Semuanya yang menciptakan kita juga. Itu yang paling berhak untuk kita terima kasih. Kemudian manusia atau makhluk yang menjadi perantara sampainya kenikmatan dari Allah kepada kita. Kita bisa lahir di dunia karena jasa ibu kita. Kita bisa menjadi dewasa karena kita dirawat dan dididik oleh orang tua kita. Oleh karena itu, kita mesti terima kasih kepada Allah dan juga kepada orang tua kita. Allah wanti-wanti begitu. Karena apa? Kita itu banyak yang tidak tahu disayang. Kita disayangi oleh orang tua tapi tidak menyadarinya, sehingga banyak di antara kita itu bukannya sayang pada orang tua tapi malah kurang ajar kepada orang tua. Karena ada kecenderungan semacam itu, maka Allah wanti-wanti di Al-Quran diulang-ulang lagi. Ya, salah satu contoh, Allah menyebutkan di surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Kami beri wasiat, kami beri nasihat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya misalnya mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, tambah lemah. Makin besar kandungannya, makin lemah. Dan beratnya anak ini, kalau anaknya itu berbobot misalnya 4 kilo, belum cairannya. Jadi berapa kilo tambah keberatan perutnya itu. Dan dia tidak bisa menaruh untuk istirahat atau untuk meringankan badan. Kemanapun dibawa. Bandingkan kalau kita membawa barang, membawa koper. Kalau kita capek bisa kita taruh. Tapi kalau kandungan nggak bisa ditaruh. Itu selama 9 bulan. Sudah itu setelah lahir harus disusui. Kalau seorang ibu mau menyusui anaknya dengan sempurna, itu bisa sampai 2 tahun. Oleh karena itu anak-anak mesti berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Karena kedua orang tua itu
yang menjadi perantara sampainya kasih sayang Allah kepadanya. Dan ingat, ilayyal masir, semua akan kembali kepadaku Allah untuk diminta pertanggungjawaban. Nah, pada tahap awal dalam latihan berterima kasih, kita akan merasakan lebih mudah menghargai jasa yang bersifat materi dari pihak lain yang kasat mata, yaitu manusia. Jadi, ini terutama anak-anak. Anak-anak itu ketika bayi sampai masa anak-anak itu kan tidak mengenal orang lain. Yang dia kenal dirinya sendiri. Dia haus. Dia tidak tahu kalau orang lain itu juga bisa haus. Dia kepengen pipis, dia tidak tahu kalau orang lain itu juga bisa pipis. Dia ngantuk, dia tidak tahu kalau orang lain itu juga ngantuk. Maka ketika dia ngantuk, dia nangis. Meskipun ibunya sedang sakit, sedang sibuk, dia nggak peduli. Pokoknya aku ngantuk, aku minta dibantu dalam tidurnya. Ya, misalnya dengan netek, ya, dengan didekap supaya merasa aman dan sebagainya. Dia nggak peduli orang lain karena dia hanya tahu dirinya sendiri. Maka anak-anak harus dilatih untuk menghargai jasa orang lain. Harus dilatih bahwa orang lain juga mempunyai kebutuhan yang sama dengan dia. Ya, oleh karena itu kita latih anak-anak untuk dikit-dikit berterima kasih. Bilang terima kasih. Termasuk kepada orang tuanya sendiri. Terima kasih. Bukan berarti bapak ibunya itu memang ingin diterima kasihi, ingin dihormati. Enggak. Tapi niatnya adalah mendidik anak ini. Kemudian kita lanjutkan dengan menyatakan terima kasih kepada Allah yang kita tidak bisa melihatnya. Tidak bisa melihat juga atas jasa-jasa yang seringkali kita terima dalam bentuk non-materi. Ya. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu ada yang bersifat materi, ada yang tidak materi. Misalnya, dalam kaitannya dengan manusia, kita sebagai suami, jangan lupa berterima kasih kepada istri setiap saat dia memberi jasa kepada kita. Misalnya, menyiapkan makanan, merapihkan rumah, mengurusi anak-anak. Bersamaan dengan saat kita menghargai jasa istri, kita juga menghargai Allah yang telah memberi kita istri yang baik, yang kita berterima kasih kepada Allah yang telah menggerakkan hati istri kita supaya dia bersedia melakukan kebaikan kepada kita dengan tulus. Terima kasih kepada Allah yang telah memberi istri kita kekuatan dan kapasitas sehingga dia bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, setelah kita terbiasa dengan tahapan ini, kita balik dengan cara berterima kasih kepada Allah terlebih dahulu. Jadi untuk tahap awal kita terima kasih kepada manusia dulu. Anak-anak kita ajari ketika diberi makan oleh ibunya, bapaknya bilang, ayo bilang apa pada mama? Terima kasih mama. Terus mamanya juga melatih anaknya. Ketika mau berangkat sekolah, kemudian diberi uang bekal, ayo bilang apa? Terima kasih papa. Nah, jadi latihannya itu kepada manusia atas pemberian yang sifatnya materi. Terus kita latih kepada yang abstrak. Kita terima kasih kepada Allah yang telah memberi kita orang tua yang begitu tulus merawat dan mendidik kita. Ya, itu kan abstrak. Ya, kita terima kasih kepada Allah yang telah memberi kita kesehatan. Darah kita mengalir dengan lancar, pernafasan kita itu tidak ada masalah, kulit kita tidak gatal. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Nah, nanti kalau kita sudah terbiasa, kita bisa meniru seperti Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman itu memperoleh jasa dari seseorang. Kemudian dia terima kasihnya langsung kepada Allah. Yaitu ketika Nabi Sulaiman ingin mendatangkan Ratu Bilqis di tempatnya, di istananya, dalam waktu sesingkat-singkatnya. Beliau berkata kepada pendukung-pendukungnya, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan Bilqis
dalam waktu secepat-cepatnya. Ada seorang jin yang namanya Ifrit mengatakan, saya bisa. Berapa lama? Ya pokoknya selama engkau masih di tempat kerja, sebelum berhenti bekerja. Terus dia cari lagi siapa yang bisa lebih cepat. Ada manusia, dia bilang, aku bisa dalam sekejap mata. Coba buktikan. Berhasil. Nah, begitu berhasil, dia terima kasih kepada Allah, karena tidak mungkin orang itu bisa berbuat dengan kekuatannya sendiri mendatangkan Ratu Bilqis. Jangan bisa, itu Allah yang mempunyai mekanisme, tapi atas doa atau permohonan orang tadi. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ya. Berkatalah seseorang manusia yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Dia mengatakan, aku bisa mendatangkan singgasananya sebelum engkau berkedip. Maka setelah Nabi Sulaiman itu melihat singgasananya itu terletak di depannya, beliau berkata, ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji apakah aku bersyukur atau tidak bersyukur. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Jadi terima kasih kepada Allah dulu yang memfasilitasi, kemudian kepada orang yang menjadi perantara itu. Nah, ini bisa kita melatih diri. Kita bisa ngutip kata-kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Ini karunia dari Tuhanku. Setiap kali mendapatkan kenikmatan, ini karunia dari Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau tidak. Nah, tadi disebutkan bahwa seseorang yang sombong cenderung menganggap semua hal yang menguntungkan sebagai hasil atau prestasi dari usahanya sendiri, bukan dari pihak orang lain. Sehingga dia merasa bangga dengan keuntungan tersebut. Nah, ini salah satu ciri khas. Orang yang sombong itu kan mengakui bahwa kalau baik itu dari aku. Hati-hati ya, saya kasih contoh yang gampang. Misalnya ada seseorang yang umurnya sudah tua, 60 atau 70 atau bahkan 80. Kok Bapak bisa sampai sehat sampai umur 80? Rahasianya apa sih, Pak? Dia bilang, rahasianya aku makan makanan yang sehat, makanan yang seimbang. Aku setiap hari olahraga. Aku tidak pernah dengki. Terus aku bersyukur. Katakanlah bersyukur, aku berterima kasih dan sebagainya. Jadi dia menganggap sumber kesehatan dia sampai umur itu adalah dia sendiri. Aku makan, jadi jasa dia makan. Aku olahraga, aku berterima kasih, akunya. Ya. Termasuk berterima kasih itu kalau yang perhatiannya itu pada aku, ya tetap egois gitu. Nah, dia bangga dengan prestasi dia. Nah, salah satu kata kunci, dia menganggap itu prestasi dia. Oleh karena itu, orang yang semacam ini itu akan cenderung sombong. Bandingkan, kalau misalnya orang itu lagi sakit, Bapak kemarin kan sakit, terus sembuh, sekarang sakit lagi. Jawabannya apa? Ya nih, Tuhan lagi menguji aku. Aku sering diberi rasa sakit. Tuhan sedang menguji aku. Jadi ketika sakit, yang disebut, yang menyebabkan sakit Tuhan. Meskipun bahasanya kayak bahasa religius. Ya nih, Tuhan lagi menguji aku. Itu kan religius sekali. Jadi itu, tapi
Kenapa ketika sehat dia bilang, aku rajin olahraga, aku cukup tidur, aku. Tapi ketika sakit, Tuhan lagi menguji, orang ini benar apa enggak sih? Ketika kebaikan dia mengakui kreditnya diri sendiri. Tapi ketika sakit, Allah yang membuat sakit. Nah, itu mohon maaf, dalam tanda kutip, kurang ajar, kurang santun terhadap Allah. Ya. Nah, untuk menghilangkan rasa sombong itu, kita perlu menekankan perhatian pada jasa pihak orang lain, dalam hal ini Allah, lalu kita coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contohnya misalnya, ketika kita mengajak ibunda, mengajak ibu kita yang kurang berselera makan setelah sakit. Jadi ibu kita sakit, orang sakit biasanya kan tidak berselera makan. Terus kalau sembuh, itu sering-sering kepengennya makan melulu. Nah, terus ibu kan sudah sembuh, ayo kita ke restoran yuk. Kebetulan anaknya ini duitnya banyak, diajak ke restoran yang mewah, yang hidangannya itu bermacam-macam dan serba enak, yang tentu biasanya mahal. Nah, kita hati-hati, kita hindari pemusatan perhatian pada diri kita sendiri. Ya. Ketika kita menyenangkan ibu kita, perhatian kita jangan pada diri kita sendiri. Jangan gitu menganggap prestasi kita, jangan menganggap itu sebagai kebaikan kita. Jika kita memusatkan perhatian pada diri kita, kita akan merasa bangga. Antara lain apa? Duitku banyak, sehingga aku mampu membayar makan enak di tempat mewah untuk ibuku. Jadi ketika masuk restoran, pedentang-pedenteng, aku punya duit. Terus kalau itu penjaga restorannya itu tidak menghormati, dia marah atau tersinggung, dia masuk pun harus dibukakan pintunya, terus ditutup, terus mau apa, saya datang berlima, terus ditunjukkan. Menunjukkan tidak boleh hanya nunjuk di sana Pak, bukan, diantar sampai ke meja. Itu kalau kita menjadi orang yang duitnya banyak dan pusat perhatian kita pada diri kita sendiri. Nah, bukannya demikian mestinya. Mestinya itu kita pusatkan perhatian kita kepada Allah yang telah memberi kita kelapangan rezeki, yang telah memberi kita kesempatan untuk menyenangkan ibunda, yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa merasakan lezatnya makanan, dan yang telah memberi kesembuhan kepada ibunda. Dengan kita berbuat semacam ini, dengan sikap batin semacam ini, kita berharap bisa meniru Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu selalu bersyukur kepada Allah atas makanan, ya. Sehingga Nabi Ibrahim itu kalau mau makan, dia panggil orang lain. Orang lewat, kenal maupun tidak lewat, begitu ada orang lewat, Bapak, Ibu, sini makan. Nah, ini menurut satu riwayat, beliau membuat rumahnya itu ada pintu depan, ada pintu samping. Kalau tamu yang mau datang untuk makan, jumlahnya banyak, mereka masuk dari satu pintu depan, nanti keluarnya dari pintu samping supaya tidak tabrakan. Saking ingin bersyukur kepada Allah, sehingga ingin menyatakan rasa syukur itu kepada orang lain dengan memberi makan. Sampai rumahnya pun didesain semacam itu. Ketika Nabi Ibrahim itu meyakinkan kepada orang-orang sekampungnya, orang senegerinya yang menyembah berhala, dia meyakinkan, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Tuhanku adalah yang kalau aku lapar, dia yang memberi makan, dan dialah yang memberi aku minum, dan ketika aku sakit, dia yang menyembuhkan. Ini kita tuh seringkali tidak bisa memusatkan perhatian kita kepada Allah, sehingga kalau sembuh, kok kamu bisa sembuh? Minum pil ini, coba kamu minum pil ini, nanti sembuh. Udah, aku jamin sembuh. Yang menyembuhkan pil itu, padahal yang menyembuhkan itu Allah, dengan mekanisme
kimiawi yang dibuat oleh Allah, itu yang menyembuhkan Allah. Obat itu hanya perantara saja. Tapi kalau orang bilang, oh, minum ini pasti sembuh, nah, itu kan meyakini bahwa obatnya yang membuat sembuh. Nah, hati-hati ya. Lagi, ketika kita sedang berjalan menuju ke masjid untuk sholat subuh berjamaah misalnya, kita juga hindari fokus perhatian kepada diri kita sendiri. Karena hal ini bisa mendorong kita untuk berbangga diri, merasa menjadi orang yang lebih rajin daripada kebanyakan orang. Jadi kalau kita perhatian kita terpusat pada diri kita sendiri, subuh-subuh kita berjalan dalam kegelapan, kadang-kadang gerimis ke masjid, terus wah, aku ini rajin ya. Gelap-gelap begini, gerimis, aku tetap pergi ke masjid. Tuh orang-orang itu, apaan tuh? Katanya orang Islam, tapi nggak pergi ke masjid. Wah, itu kalau perhatiannya pada diri sendiri. Nah, setan berbisik, hebat kamu. Kamu rajin ke masjid saat kebanyakan orang masih pada tidur mendengkur. Hati-hati ya, itu bisikan setan. Oleh karena itu, kita lebih baik memfokuskan perhatian kita kepada Allah yang telah berjasa. Berjasa memberi kita semangat dan kekuatan untuk pergi ke masjid, meskipun keadaan masih gelap. Sambil mengingat bahwa kita tidak mungkin mempunyai kehendak dan semangat melakukan ini tanpa kehendak dan pertolongan Allah. Jadi, bahwa kita mempunyai kehendak itu saja, itu kehendak datangnya juga dari Allah. Coba banyak orang yang tidak punya kehendak, subuh-subuh dia dengar azan, dia tidak berkehendak untuk bangun, terus tambah lagi aja tidurnya. Nah itu karena tidak ada kehendak. Nah kita alhamdulillah diberi oleh Allah kehendak. Nah, kehendak itu kan abstrak. Nah, kalau kita sudah terlatih, kita bisa membiasakan itu, kita bisa menyadari itu. Coba kita perhatikan, in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang seluruh alam. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Bagi orang yang mau untuk menjalani kehidupan yang lurus. Jadi, Al-Quran itu memberi peringatan kepada orang yang mau hidup dengan lurus. Mau, ya, kata mau. Terus berikutnya Allah mengatakan, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kamu tidak akan mempunyai kemauan kecuali kalau Allah menghendakinya. Jadi kemauan kita itu sendiri itu juga datangnya dari Allah. Nah, ini kita sampai bisa menghayati itu. Aku mau ngaji, ini juga dari Allah. Alhamdulillah, terima kasih Allah, Engkau memberi aku kesenangan untuk mengikuti pengajian. Allah Rabbul Alamin. Nah, pola pikir dan sikap batin semacam ini, kalau kita terus kembangkan dan kita biasakan, maka insya Allah kita akan mudah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, mudah menghargai jasa orang lain, mau mengakui kebaikan orang lain. Kalau mau mengakui kebaikan orang lain, maka kita dengan mudah merasa rendah hati, ya, bukan rendah diri, merasa rendah hati, sehingga kita makin hari makin menunduk kepada Allah. Orang yang bersyukur itu ciri khasnya tunduk, ya, tunduk, bukan terus membangkang. Orang sombong itu kecenderungannya membangkang. Ya. Itu misalnya Rasulullah SAW ketika memenangkan perang, masuk ke Makkah, menang tanpa perang. Rasulullah itu tidak lalu mendongak terus atau kemudian angkat tangan, wah kita menang, bukan begitu. Menurut hadisnya, Rasulullah itu menunduk di atas ontanya, menunduk kepada Allah, bersyukur. Jadi orang bersyukur itu ciri khasnya lebih menunduk. Ya. Misalnya lagi, ketika kita minum air, kita menyadari bahwa banyak sekali yang dilakukan oleh Allah untuk menyediakan air tawar itu. Tadi sudah kita sebutkan ya. Kemudian kemudian kita juga memperhatikan jasa-jasa Allah, antara lain jasa Allah ketika mendatangkan air, ya. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun, apakah kamu melihat air yang kamu minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah kamu yang menurunkan air dari langit menjadi hujan itu atau kami yang menurunkan?
yang menurunkan Allah. Kadang-kadang ada awan sudah lewat di atas kita, tanah kering, tapi awan itu berjalan terus, tidak turun di situ. Akhirnya tanaman tetap kering, ya. Tanah itu tetap kering, tidak tumbuh tanamannya. Oleh karena itu kita bersyukur ketika air itu turun di tempat kita. Lau nasya'u la ja'alnahu ujajan falau la tashkurun. Bahkan kalau kami menghendaki, aku bikin air hujan itu asin. Oleh karena itu bersyukurlah. Ya. Jadi ketika ada hujan, kita alhamdulillah. Ketika terang ada sinar matahari, kita bersyukur juga alhamdulillah. Hari ini terang, aku bisa mencuci pakaian dan aku bisa menjemur dengan baik. Alhamdulillah, dengan adanya matahari aku bisa berjemur untuk kesehatan saya dan sebagainya. Ya. Mau tidur, alhamdulillah aku diberi hati tenang sehingga aku bisa mudah tidur. Alhamdulillah aku diberi oleh Allah tempat tinggal. Ya, tempat tinggal itu tidak harus memiliki, bisa juga sewa. Pokoknya aku ada tempat tinggal yang aku bisa tidur dengan nyenyak. Kita hayati semua apa saja yang kita rasakan bermanfaat. Kita langsung bersyukur kepada Allah. Dengan kita bersyukur kepada Allah, maka kita akan tidak mempunyai rasa sombong. Ya. Kita akan menganggap orang-orang lain itu sebagai orang yang sejajar, sama-sama sebagai makhluknya Allah, sama-sama sebagai hambanya Allah. Dan kita sadari bahwa suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah menghadapnya, dan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, bahwa orang yang sombong dibenci karena dia meremehkan orang lain dan bahkan meremehkan Allah. Orang sombong itu mengagungkan peran dirinya sendiri dan tidak menghargai peran pihak lain, baik peran Allah maupun peran orang lain. Kita bisa menyingkirkan rasa sombong dengan memperbanyak berterima kasih kepada pihak lain, yang berarti kita menghargai peran orang lain. Setiap saat kita menikmati suatu kebaikan apapun, kita menyatakan terima kasih atau syukur kepada Allah yang berperan sebagai sumber dari segala kenikmatan.